saiki nek tak rasake seni iki mung kena nggo mangan. Artinya cuma untuk hidup satu hari 2 hari bisa makan saja. Wah, padahal pernah mengalami ditolak Mbah di panggung? Yuk di pojok. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Kabar Handayani Files. Di pojok bersama Mbah Waloyo. Pripun kabare Mbah? Ya, doanya anak muda. Sepertinya ini sudah semakin sibuk saja nih. Ya, seperti inilah setelah pandemi. Ya. Ini kan lama ya, 1,5 tahun kalau nggak salah. 1,5 tahun yang betul-betul apa ya, berhenti set. Nggak ada job sama sekali. Ya, bagi seniman seperti saya, walaupun saya bukan seniman yang gimana, tapi anggap aja lah seniman gitu ya. Iya, seniman. Seniman, ya. Tukang ngamen lah gitu aja. Okay. Itu selama pandemi itu kan vakum. Vakum itu apa tuh? Vakum kosong. Entah itu vakum gue rem vakum. Baik teman-teman, Mbah Waloyo pasti tidak asing lagi bagi para seniman Gunung Kidul maupun daerah istimewa Yogyakarta. Mbah Waloyo. Halo. Asli ini Mbah Waloyo itu di mana? Asli itu maksudnya lahir ya? Lahir ya. Ini cerita kecil ya? Cerita dari kecil sampai sepuh saat ini kok Mbah. Oke. Nek kecilnya aku main jarene lho, aku ora kelingan nek cilik aku gitu. Oke. Jadi lahirnya iki jarene bapak karo ibu. Ya aku nang Logandeng. Logandeng. Nek bapakku asli Jogja. Ah, oke. Kampungnya kalau nggak salah Soreng Juritan ya. Purwokinanti sana. Purwokinanti. Soreng Juritan. Soreng Juritan, Purwokinanti dari dekat Binaan itu. Oke. Nah, itu terus bapak saya kan naik Gunung Kidul sini. Ah, oke. Bapak saya dulu itu kan dagelan juga. Oh, berarti memang sudah punya darah seniman. Ya kalau darah itu memang punya, tapi senimannya nggak tahu. Senimannya Pokoknya ya. Karena bapak memang saya sampai dagelan. sekarang tidak ada tes darah yang menyatakan itu darah seniman. Darah dagelan kan nggak ada. Nggak ada darah dagelan. Mau tes DNA dagelan kan nggak ada. Yang sampai itu ya aneh. Sekolahnya di mana Mbah? Saya dulu SR ya. SR. Belum ada taman kanak-kanak dulu itu. SR itu bukan setingkat SD sekarang. Ya, atau SD kalau SD. sekarang. Okay. Kalau dulu kan SR. Oke. Sekarang kan SD, SR, terus dulu itu sampai kelas 6 ya. SR itu juga sama dengan sekarang SD kelas 6. Terus ke STN. Tahu STN? Belum. Sekolah Teknik Negeri. Ah, oke. Sekolah Teknik Negeri. Itu isinya laki semua karena urusannya dengan perteknikan seperti bengkel. Tapi itu setingkat SMP. Ya, betul. Oke. Tingkat SMP. Di mana itu, Mbak? Dulu. Ledok Sari. Yang sekarang jadi STM? Bukan, sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ah, oke. Ledok Sari itu pasnya di ini loh, dekat patung Endang Siono itu agak ke timur dikit itu ada STN. Nah, di dekatnya itu ada sekolah SKP. SKP apa lagi, Mbak? Nah, Sekolah Kepandaian Putri. Nah, oke. Sini STN, sini SKP. Jadi ini laki semua, ini perempuan semua. Jadi gitu. Nah, setelah itu bapak saya kan setiap malamnya zaman dulu itu kan masih ada istilah ketoprak tobongan. Ketoprak tobong. Tobong itu yang keliling itu loh, per kampung maupun per kota maupun per daerah itu. Jadi pakai karcis kalau dulu. Nah, saya kan ikut. Nah, dari situlah saya ingat saya itu dari umur ya saya sudah SD lulus ya. SD lulus itu saya sudah masuk ke seni itu. Ikut. Dari ya dulu ada tari. Oh, ini si Gembala Sapi itu kan ingat kan dulu. Gembala Sapi bukan sapi. Gembala Sapi. Ya. sudah itu terus agak besar terus jadikan ketoprak itu istilahnya cuman perjurit itu ya. Perjurit yang tukang perang. Nyembah aja masih diarahkan sama bapak saya kan. Bapak saya juga sedikit banyak, ya banyak lah gitu. Itu juga sutradara. Jadi sedikit banyak atau banyak lah. Banyak. Oke. Bapak saya itu juga ketoprak, juga dagelan, juga dulu PNS bapaknya itu pegawai negeri. Pegawai negeri. Japan Gunung Kidul. Oke. Nah, terus setelah itu saya itu dari kecil memang berkecimpungnya di ketoprak panggungan. Yang tobong itu tobong tadi. Itu. Oke.
Tuh selama lama-lamaan, setelah agak besar, saya diajari ketoprak, saya bisa ngomong ketoprak, ngomong bahasa ketoprak. Akhirnya bukan hanya berjurit, terus jadi temenggung, terus jadi senopati, terus akhirnya kalau saya punya guru, bukan guru ya, yang ngajari. Sebelumnya, Mbak. Jadi teman-teman, ketoprak Tobong itu semacam tontonan yang berpindah-pindah. Jadi kalau sekarang mungkin kayak dangdutan, nah tapi itu adalah ketoprak. Kalau zaman sekarang udah jarang ya Mbak seperti itu. Hampir yang pun berpindah-pindah. Bukan jarang lagi, hampir sudah nggak ada sekarang. Udah nggak ada ya. Hancurnya ketoprak itu kan bukan hancur ya, hilangnya ketoprak, animo masyarakat terhadap ketoprak Tobongan itu kan mungkin karena banyak tontonan yang sudah gratis, sambil di rumah saja bisa nonton. Ngapain pergi ke sana malam-malam nonton kan? Bayar lagi. Mana dulu itu kalau di kampung saya itu kan banyak orang yang tahu nyetren. Nyetren itu menanam lombok. Pertanian ya? Pertanian ya, oke. Itu kalau panen itu dijual itu cuman habis untuk nonton ketoprak. Karena di tempat umpama di Lugandeng itu 1 bulan, terus di Wonosari 1 bulan, terus di Palian 1 bulan, di Ponjong 1 bulan gitu. Jadi itu seperti itu kerjaan saya. Setelah itu mungkin saya itu dianggap apa ya? Saya ngaku bisa nggak bisa ya, pokoknya dianggap apa, terus saya ke Jogja. Saya pernah ikut Sabta Mandala. Kodam 7 di Ponegoro. Ya. Dulu ketoprak itu sepertinya pernah legendaris juga itu. Bukan hanya legendaris, memang top-topnya Jogja itu kan RRI sama Sabta Mandala. Ya. Saya ikut di sana. Itu pun di sana itu kalau saya di sini umpama jadi adipati, itu di sana saya masih berjurit juga. Jadi belum bisa masuk. Berarti ada ini ya jenjang karirnya. Ada tingkatannya gitu loh. Jadi nggak bisa langsung kita di sini adipati terus sana adipati, nggak bisa. Itu memang pakai apa ya, tahapan. Akhirnya setelah itu lagi animo masyarakat menurun, sudah nggak ada lagi. Nah bapak saya bilang, nek saiki nek tak rasake seni iki mung kena nggo mangan. Artinya cuma untuk hidup 1 hari 2 hari bisa makan saja. Tapi kalau untuk umum dan hidup itu beda. Soalnya kalau makan kan hanya perlu kenyang, butuh kenyang. Tapi kalau hidup kan macam-macam. Macam-macam kebutuhan hidupnya. Itu. Jadi terus gimana Pak? Banteng setir ae. Mobil aran duwe kok banteng setir saya bilang. Maksudnya banteng setir iki kowe aja nang kene, kowe iki sik agung anom, kowe kudu bisa golek panguripan sing. Umur berapa kira-kira itu, Mbak? Sekitar ya masih muda sekali, masih ganteng dulu saya. Masih pernah ganteng jadi Mbak? Pernah. Walaupun 1 hari 2 hari. Terus setelah itu saya ke NTB. NTB Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, persisnya di Lombok. Di Lombok. Nah, di Lombok saat itu memang tahun berapa? Masih ingat? Tahun 76. 76 dalam rangka ngetopraknya tadi? Bukan. Banteng setir kan? Di sana kan nggak ada ketoprak. Bahasanya aja beda. Nah, setelah di sana kan saya nyopir itu belum begitu pinter gitu loh. Tapi saya ngelamar nyopir di sana. Di NTB itu, di tempatnya juragan mobil itu. Akhirnya dibilang punya SIM, ini saya tunjukkan. Dikasih mobil ya. Dikasih pegang mobil. Suruh pegang saja. Enaknya dikasih mobil. Setelah itu saya nyopir kan. Nyopir Mbak penumpang kan belum tahu persis bagaimana caranya. Angkutan umum. Yang nggak umum nggak diangkut. Nah itu. Saya nyalip mobil. Penumpang saya turun sini, langsung saya di depan mobil jalan itu berhenti saya. Sampai di terminal saya hampir digebukin. Bukan digebukin ya, pokoknya dimarah-marah. Kamu ini sopir nggak tahu aturan, saya yang repot ini. Kamu kalau berhenti itu pakai sana atau pakai sen dulu. Kamu selon-selon berhenti gimana? Pak, kamu supir baru ya? Iya Pak. Akhirnya dimaklumi. Setelah itu saya melamar ke PT. Masih di Lombok? Masih. PT Gunung Bujang. Bergeraknya di bidang? Konstruksi. Konstruksi. Ya. Jadi bikin bendungan. Terus bendungan. Mbak Waloya waktu itu jadi?
Driver juga. Oh, driver juga, oke. Tapi yang saya bawa itu bukan mobil kecil lagi, bukan angkutan, tapi Puso. Padahal saya belum pernah loh pegang Puso tuh. Tahu aja belum kok suruh pegang Puso. Akhirnya saya semalam tuh nggak tidur setelah diterima itu. Siang diterima, besok kerja itu malam saya nggak tidur. Gimana caranya ini? Saya dikasih kontak ini mobilnya itu, kamu sekarang angkut batu ke sana, nanti ada pelaksananya di sana. Saya nyoba mobil itu, saya hidupkan tuh bunyinya kayak pabrik itu. Saya udah biasanya kan cuman itu loh, apa namanya itu, trontung itu loh, trontung itu. Angkutan umum itu pokoknya. Tapi ya mungkin Tuhan ngasih saya berapa jalan. Tahun dulu di sana? Dari 76 sampai 2001. Dari 76 sampai 2001? Kalau nggak salah hitungannya itu 25 tahun. Di Lombok? Iya. Tidak sebagai seniman, tidak sebagai pemain ketoprak? Tidak. Saya memang banting setir. Apa kata bapak saya itu saya ikuti. Kan banting setir kan? Ya. Bukan jualan. Makanya banting setir. Tapi saya banting setir. Saya nyopir di sana. Nyopir Puso itu selama itu. Jadi bukan hanya di NTB karena proyeknya pindah-pindah. Sumbawa. Dumpo. Bima. Terus tahun 2001 terakhir saya di Wamena. Pernah di Wamena juga? Wamena, Timika, Nabire, Manokwari, Sorong, Sentani, Sumbawa, Dumpo, sudah pernah di sana. Sana keliling Indonesia? Iya, di sana nggak pernah saya namanya bahasa Jawa. Padahal basic saya kan ketoprak di sana. Di sana nyopir, terus lingkungan saya itu di sana orang-orang yang nggak pakai bahasa Jawa, pakainya bahasa daerah sana. Bahasa daerah sana ya. Ada bahasa Lombok, bahasa Sumba, bahasa Bima, bahasa Bali. Nah itu, jadi saya harus menyesuaikan. Mana saya bisa Asmarondono kalau bahasa Lombok kan nggak bisa. Nggak ada sinom sana juga. Nah lagunya aja beda, bahasanya beda. Terus kembali lagi ke kembali tahun 2001. 2001. Ya, mungkin saya dianggap apa ya, karena ada pengurangan dulu kan, ada pengurangan waktu itu seperti PHK, PHK yang besar-besaran. Jadi kena PHK Mbah? Betul. Tapi saya juga dikasih istilah apa ya, pesangon. Terus saya pulang sampai sini, saya mau kerja apa? Nggak punya kerjaan kan? Wah repot ini. Nah di depan rumah saya itu, ini yang di rumah yang di Logandeng? Bukan. Rumah saya yang di Pulutan. Oh, Pulutan, oke. Karena waktu itu saya juga sudah kawin, waktu di Lombok itu. Oke, siap. Ketemu sama istri saya, kawin, aslinya orang Gunung Kidul juga. Jadi guru. Oke. Saya pulang ke Pulutan, istri saya juga di situ. Saya nggak kerja apa-apa, belum punya rumah, masih di rumah mertua. Saya mau kerja apa ini? Akhirnya saya mengabdi sama orang tua, mertua. Tiap pagi saya ngumpet, ngarit. Ngaritnya yang bawon palian sana. Pulang. Lama-kelamaan ada orang campur sari namanya Larasati, itu pimpinan Mas Parjo yang Siraman. Setiap pagi itu campur sarinya apa namanya? Larasati. Pakai kol bukaan itu lewat depan rumah saya itu sama pemainnya itu. Dada saya gini, saya kepengin sekali. Taruh tanggapan. Padahal ini lagi bergejolak lagi, batin hati saya. Mbok saya seperti itu karena saya kan. Iya, karena basic jenengan dulu seni ya, seni ketoprak. Setelah itu saya ke Logandeng. Ke Logandeng ke tempatnya Mbah Noto Bakmi. Ya. Bakmi yang dekat Balai Desa Logandeng depannya itu. Betul. Itu kan termasuk Pak di saya itu. Nah di situ kan ada campur sari. Saya nonton. Nah, karena saya dulu waktu ngetoprak itu sering mainan kendang, kan bisa ngendang. Iya, saya ingat di salah satu konten channel YouTube bahwa Loyo edan ngendang. Kalau nggak salah judulnya, dan luar biasa emang, luar biasa. Dan itu salah satu yang pernah saya lihat bahwa ternyata Mbah Wali ini pinter ngendang juga. Yang dimana setahu saya jenengan itu cuman tukang dagel, ternyata ngendang barang. Dan harus ditahu Mas Joko, ngendang saya itu kan dulu saya sering ngendangi tari gambyong yang klasik dulu. Iya. Nah itu saya nyoba di Logandeng, saya ngendangi campur sari. Berarti itu sama
sama Mbah Yono segala itu? Nah, Yono Benguk pengendangnya Mantos Wargi itu adik ipar saya. Oke. Nah, saya kan ngendang, terus Pak D saya ngomong, kalau manggil saya kan Dol, gue rasa ngendang. Kan Pak D saya punya campur Bendol sari. Itu maksudnya? Bendol. Jenengan panggilannya berarti juga bendol juga? Iya. Lah, ya kok juga tuh siapa yang bendol? Banyak bendol-bendol yang lain sebetulnya. Tak kira itu juga bendol. Setelah itu, terus gimana? Gue nge-MC wae wong gue iso ngomong. Saya bilang, lah aku ngomong kecil lho dhewe tak bilang gitu. Terus aku nge-MC ke piye? Kowe nonton aku. Nah, kebetulan Mas Mantos masih sugeng dulu. Oke. Masih masih eksis. Nah, saya ikut nonton ke Jolo Sutro. Yang MC Mas Mulyono. Jolo Sutro itu? Yungan. Oke. Oh, ya, oke. Nah, Mas Mul itu dulu MC itu duduk gini. Mas Mul Bakmi? Mas Mul itu mantunya Mbah Noto Bakmi. Yang Bakmi, ya. Itu MC itu juga ketoprak. Nah, itu saya nonton. Dia MC-nya cuman menika wau langgam yen ing Tawangono Lintang ing pun Srianani yenipun Mbak Minul saklajengipun badhe katur lagun Balen menika anggitanipun Mas Mantos sugeng midhangetaken ngono kuwi terus aku batin wah nek ngono wae iso aku lak gitu loh. Oke. Akhirnya saya MC lah campur sari. Akhirnya semua grup campur sari itu tahu kalau saya bisa MC. Bisa MC dan mungkin dianggap agak lucu. Ditambah lagi dengan mungkin nonton Rai saya ini memang Rai lucu. Memang lucu. Nah, jadinya Rai lucu. Terus akhirnya orang itu saya dipanggil suruh MC di campur sari sana. Terciptalah anggapan orang. Asumsi orang bahwa saya ini lucu. Ini salah satu menjadi nasihat saya bahwa kepiawaian Mbah Waluyo ini selalu dikembalikan kepada orang lain. Itulah makanya dianggap orang, monggo. Dianggap orang sih. Monggo, tapi saya merasa masih nol. Saya belum apa-apa, tapi orang menganggap kok lucu. Ya terima kasih kalau anggapan seperti itu. Akhirnya saya nge-MC agak begituan, saya kadang-kadang kalau ada ketoprak, karena dulu basic ketoprak. Ya, betul. Saya dipanggil untuk dagel. Bukan lama ya, dagel. Setelah sekian lama tidak ngetoprak, terus masuk menjadi MC, lalu kemudian ngetoprak lagi. Ketopraknya itu ketoprak mana? Maksud saya kelompok mana? Nah, ketoprak itu dulu yang manggil itu setiap gini. Mungkin ada pentas 17-an, rasulan, atau orang punya hajatan. Masih di Gunung Kidul ya? Lingkup Gunung Kidul lah. Gunung Kidul. Artinya walaupun Mbah Waluyo sempat putus asa dengan kondisi ketoprak Tobong waktu itu, ternyata masih, di tahun-tahun ketika jenengan kembali lagi itu masih hidup. Ya di khususnya itu hal-hal yang tertentu, mungkin orang hajatan, 17-an, rasulan dan lain sebagainya. Di festival dan lain sebagainya. Kalau saya dipanggil itu dagelan. Jadi ketopraknya pemainnya orang sana, saya dagelan. Dagelan. Akhirnya disebut bukan saya mengangkat diri saya jadi dagelan, disebut dagelan. Gitu. Dagelannya Mbah Waluyo itu juga yang sebenarnya saya kenal juga, seorang Mbah Waluyo itu tukang dagel. Nah setelah itu, dalang-dalang itu juga mungkin karena kalau dulu kan belum ada namanya bintang tamu atau limbuan kan. Nah, setelah itu ada limbuan yang pakai dagelan. Nah, pertama kali yang memakai jenengan sebagai dagelan dalang siapa? Nanti dulu saya ingat. Kalau nggak salah dulu itu Pak Bardi Argosari ya, sama Pak Kuat. Sama Pak Kuat ya. Setelah itu kan ya mungkin dianggap lucu, dianggap ya. Tapi di Gunung Kidul dagelan dengan limbuan seperti itu waktu itu sudah. Ya memang sudah ada. Sudah ada, oke. Sudah ada, waktu itu memang sudah ada. Yang sebelumnya memulai lebih dulu dari Mbah Waluyo siapa saja? Banyak, tapi saya nggak tahu kan karena nggak selalu kalau seperti Mbah Bardi. Mbah Bardi itu lanjaran saya istilahnya. Yang memotivasi saya itu Mbah Bardi. Terus Mbah Kartono. Kartono itu selevel sama Mbah Bardi karena kan sama-sama Jupen.
akhirnya dagelan. Maaf, kalau lawak itu beda. Bukan beda, hampir sama lah. Karena membuat lelucon, kalau lawak itu mungkin... Kalau dagelan itu membuat lelucon? Iya, lelucon. Lawak juga membuat lelucon, karena yang intinya minta diketawain. Menghibur. Cuman kalau lawak itu kan skupnya bisa nasional maupun internasional. Oke. Kalau dagelan itu kebanyakan daerah. Ini setahu saya setahu saya ini. Andai kata yang menganggap itu lain ya monggo. Tapi setahu saya itu. Ya secara kaidah bahasa pun dagelan adalah bahasa daerah. Kalau Indonesia kan tidak ada dagelan. Adanya kan lawak. Nah, komedian. Itu serapan dari bahasa Inggris. Betul. Dan Mbak Waluyo itu lebih memilih dianggap dagelan, pelawak, komedian atau hanya sebagai seorang humoris saja? Ya, yang meliputi sebenarnya humoris saja. Humoris saja yang meliputi semuanya. Ya, karena apa? Andai kata lawak ini kan intinya juga humoris. Humor, ya. Dagelan juga humor. Oke, yang lebih itu jadi baik lawak maupun dagelan intinya adalah humor. Humor. Jadi semua itu menghasilkan humor dan nanti minta direspon. Tidak secara langsung agar si audien atau penonton itu respon gitu. Itu namanya dagelan. Ketoprak. Nah, kebetulan setelah wayang itu mungkin dianggap lagi ya, dianggap ya. Mungkin orang bilang itu kayak lucu. Akhirnya suatu saat saya itu dipanggil ke Tepus untuk membintangi tamu, bahasa menterengnya itu bintang tamu. Bintang tamu. Dalangnya Mas Tono Hadi Sugito. Ya. Sebetulnya Mas Tono dulu itu kan tidak menghendaki untuk bintang tamu dan sebagainya. Tapi karena panitia menghendaki, akhirnya saya dikasih waktu untuk menyampaikan apa. Nah, dianggap lucu. Akhirnya Mas Tono menghubungi saya untuk setiap Mas Tono Swargi itu pentas, saya dilibatkan di situ. Selama beberapa tahun. Nah, akhirnya dibawa ke Jogja, Sleman, Kulon Progo. Jadi yang pertama kali membawa jenengan untuk keluar dari Gunung Kidul dalam rangka dagel di wayang ini Mas Tono Swargi. Nah, akhirnya itu ya, terus Mas Tono ya mungkin gimana, terus surut dalam arti almarhum. Berhenti, saya ya kan sudah kehilangan dalang ya saya ikuti. Tinggal dalang-dalang nanti yang memerlukan atau siapa. Dalang Gunung Kidul kan ke Jogja. Setelah itu mungkin saya diketahui oleh dalang-dalang Jogja, Sleman, Kulon Progo, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya pernah ikut Mas Wisnu Hadi Sugito. Ya, itu saudaranya Mas Tono Swargi. Nah, terus saya ketemu sama Mas Seno Nugroho. Ya. Pernah juga bersama Seno Nugroho jenengan? Pernah, itu selama berapa tahun gitu. Kalau nggak salah pertama saya ketemu di Balai Dusun Kajar. Kajar itu kampung, kecamatannya Wonosari. Di situ mungkin saya dianggap juga, ini bisa. Akhirnya saya Mas Seno itu kemana saja dilibatkan, bahkan ditawarkan sama orang-orang atau konsumen yang ingin ngejob Mas Seno. Kalau mau bintang tamu, silakan Mas Seno seperti itu. Silakan milih monggo. Paling enggak Ki Seno beliau punya daftarnya. Ya, bintang tamunya punya mana gitu nggih. Mana dan akhirnya saya kadang-kadang hampir tiap malam sama Mas Swargi, Mas Seno Nugroho. Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, bahkan sampai di luar Jogja dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengikuti Mas Wiji Nugroho. Nugrohonya juga. Yang panggilannya Sri Lungit, Wiji Nugroho yang dari Pajangan Bantul. Ya. Saya pernah ke Kalimantan, Palembang dan Kalimantan lagi. Dan ini sering seperti itu. Sepertinya alam Indonesia menganggap bahwa Loyo ini tuh bisa di semua wilayah Indonesia. Dulu sebagai driver sudah keliling Indonesia Timur. Begitu kembali lagi menjadi seorang seniman dagelan, masih juga keliling Indonesia. Ya, mungkin itu kan sing kuasa masih ngatur ya. Jadi kita kan hanya bersyukur sama bersabar juga usaha. Namanya dagelan itu apa sih? Ada yang bilang cuma dagelan. Tapi kalau ada orang bilang cuma dagelan itu
bukan kasihan diri saya, tapi kasihan sama dagelan-dagelan lain. Dagelan-dagelan yang lain. Ya. Soalnya gini Mas, saya tuh pernah ada pentas ditanya, ada ketoprak situ Mbak, ada nanti malam itu. Ikut Bang, ikut. Jadi apa Bang? Teman saya paling dagelan. Ini kan apa ya? Menyepelekan gitu. Ya nggak apa-apa bagi saya nggak apa-apa, tapi kasihan dagelan-dagelan yang lain kan cuma dibilang kalau kasihan Waluyo nggak apa-apa, tapi kalau kasihan dagelan, wah padahal dagelan. Pernah mengalami ditolak Mbah di panggung? Alhamdulillah sampai sekarang ini belum dan mudah-mudahan jangan. Masalahnya dagelan itu juga susah, gampang susah Mas. Gampangnya gimana? Kalau orang buruk guyu karepmu ora karepmu. Tapi kalau orang yang memang cinta dengan pekerjaannya dan memang menekuni yang di dalam hal intermezzo atau dagelan atau humoris itu memang sedapat mungkin, sebisa mungkin kita tampil itu mengesan. Ya kan? Betul. Soalnya gini Mas, aku dagel, empeng, nggak ada orang ketawa, bahkan malah ditinggal rasa-rasa ngomong diri. Itu rasanya kayak, walaupun nerima uang itu, wah. Ya. Tadi Mbak Waluyo menyampaikan bahwa lama ikut Kiseno sambil mengenang beliau. Menurut Mbak Waluyo, bagaimana sih sosok Kiseno ini kok sedemikian fenomenalnya dalam membawakan tradisi atau seni wayang lah? Ya dalam membawakan pewayangannya atau dalam hal wayang itu aja lah, Galang. Ini bagi saya loh. Mas Seno itu kan, saya garis bawahi, cerdas. Dalang cerdas. Dan saya tahu sendiri kan, sekarang fenomenal dan memang pengejob atau konsumen atau pelanggan atau yang kepingin sekali untuk nanggap ASEAN itu kan banyak sekali. Betul. Bahkan sampai antri. Coba dalang mana di Jogja yang orang 2 tahun kok sudah melingkari kalender 2 tahun bahkan ada yang 3 tahun, bahkan ada pokoknya jangan sampai enggak bahasa Jawanya keduman gitu. Nanti kalau kemasukan orang lain kan nggak bisa. Terus sebenarnya Mbah Waluyo ini mencintai atau maksud saya selalu mengikuti Kiseno ini karena mergotik nih selalu dipakai biar kumanan, atau memang ada chemistry yang gatuk sama beliau? Iya Mas, memang Mas Seno tuh pernah bilang gini. Kalau nggak salah waktu dia dalang atau mayang di Danyangan namanya. Danyangan. Itu panggil saya deket. Panggil saya masih Mas dulu. Mas Waluyo. Dalam Mas saya bilang. Mriki lenggah mriki. Ayo nyambut gawe bareng. Jogja, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Ayo bareng karo aku. Wow. Ben awake dhewe utawa sampean yo bisa. Wah, mboten mampu Mas. Sempat Mbah Waluyo sempat. Saya bilang wah mboten mampu lah Mas. Tapi Mas Seno bilang mampu. Gua bareng-bareng. Oke. Akhirnya hampir tiap malam loh Mas saya dulu. Sama Mas Seno aja. Sama Seno. Yang ngejob maupun orang yang punya gawe atau punya hajat atau kadang-kadang Mas Seno sendiri atau kadang-kadang perusahaan. Karena saya di Matukismo, di kalau nggak salah Gudeg Ujung, di Ayam Goreng Suharti, terus di pokoknya banyak lah. Kalau melihat seniman dagelan, Mbah Waluyo melihat seni dagelan di Gunung Kidul ini bagaimana? Ya kalau dibilang seni dagelan monggo lah. Kalau dibilang dagelan monggo lah. Itu saya nggak tahu bagaimana istilahnya perbedaannya. Itu juga karena saya juga nggak tahu apakah dagelan itu salah satu seni, bagian dari seni atau bukan, saya juga. Ya, kalau seni lukis jelas melukis. Seni ketoprak jelas ketoprak. Ini seni dagelan ya dagel. Dagel, Tapi kalau dianggap bukan seni ya monggo lah nggak masalah. Tapi yang penting dagelan gitu. Ya, Ini ya
dagelan itu memerlukan, maaf ya, kecerdasan. Kecerdasan dalam dagelan loh ini. Yang bukan yang lain. Ya. Yang sulit dagelan itu, istilah dagelannya itu kagok menggok. Kagok menggok istilahnya. Istilahnya gini Mas. Dan spontanitas lah istilahnya. Spontanitasnya. Umpama gini. Umpama Loyo itu, umpama. Atau jangan saya lah umpama. Si A itu ngomongnya licin. Umpama Dalang bilang begitu. Ngomongnya licin dagelan satu. Soalnya minumnya oli. Ya kan gitu. Itu harus spontanitas dikembalikan. Kenapa? Ini bukan mengalahkan ya, tapi supaya hidup saja dalam pementasan. Bilang begini harusnya. Bukan harusnya, atau kalau memang iya, saya minum oli. Tapi kan saya minum sisanya situ. Bagaimana? Oke, jadi ada saut-sautan. Pingpong. Oke, pingpong. Mbah, selain dagel, saya sering sekali melihat pentas Mbah Waluyo ini bersama teman-temannya wayang. Jenengan juga sebagai seorang dalang kalau. Tapi dalang wayang cakro, bukan dalang. Dalang wayang cakro. Iya. Berarti jenengan itu juga dalang tapi untuk wayang cakro. Iya. Iya, bisa ceritakan Pak, wayang cakro. Wayang cakro itu ya tidak jauh dari apa ya? Karena saya basicnya kan ketoprak, kedagelan, ya kan? Terus kok dalang wayang cakro. Ini kan ceritanya panjang. Tapi diperpendek aja ya. Saya kan dulu walaupun ketoprak kan sering kadang-kadang membuat cerita. Naskah ketoprak. Naskah. Yang bukan pakem, bukan sejarah, yang istilahnya carangan. Akhirnya dianggap saya mungkin bisa membuat lakon wayang cakro. Karena wayang cakro itu dinamika kehidupan. Yang sering terjadi di kota, yang dialami oleh masyarakat setiap harinya. Jadi kayak kritik sosial yang menggunakan media wayang seperti itu atau? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya titik beratkan wayang cakro itu karena saya dulu di... Tokohnya sama, Mbah? Sama, saya direkrut sama Dinas Sosial Jogja. Enggak, maksudnya tokoh wayangnya juga sama? Oh, bukan, lain. Oke. Tokoh wayangnya itu ya masyarakat. Teman-teman, nanti kita bahas lebih dalam tentang wayang cakro. Masih dengan saya nganggepnya master wayang cakro Gunung Kidul. Sebelumnya Mbah, jenengan ini selain dagel memiliki keinginan nggak untuk mengkader para seniman dagel atau dagelan atau ketoprak atau? Ya kalau ketoprak itu kan memang bisa latihan. Kalau ketoprak bisa latihan. Latihan. Dagelan pun bisa. Tapi kalau tidak dibarengi dengan, maafin, mungkin orang menganggap ya bakat itu mungkin karena bukan keturunan tapi bakat. Atau bisa keturunan. Oh bapak nembian dagelan, makanya saya dagel. Mungkin itu keturunan. Kalau kenaikan itu kalau kenaikan itu mau naik panggungnya itu baru kenaikan. Itu itu kan beberapa apa ya disebut itu sama orang itu bakat atau ada yang dipaksakan, ada itu dagelan. Kalau ketoprak itu bisa latihan karena ketoprak itu kan adipati karakternya seperti ini, ya kan? Kata-katanya seperti ini. Andai kata nanti lebih itu kembali ke pokok cerita. Dan tidak boleh kalau adipati itu seperti ini. Kalau jadi sultan harus begini, pakaiannya atau kostumnya harus begini. Kalau prajurit harus begini. Itu bisa dipelajari. Dan terbatas sekali karena ketoprak itu yang berbicara, kalau ketoprak kampung loh ini, ya bisa dibilang dari senopati, dari pangeran, dari adipati, dari satrio istilahnya. Itu yang berbicara. Kalau prajurit itu cuma tantangan biasanya. Itu. Tapi kalau dagelan itu tadi memerlukan kecerdasan dalam hal dagelan loh. Dagelan, Saya garis bawah itu dagelan, bukan cerdas yang lain.
itu memang diperlukan. Tanpa punya kecerdasan dalam hal dagelan. Satu, siapa yang kita hadapi? Siapa penontonnya? Model atau ragam apa ini? Pakai ya, betul. Pakai jas, jaketan atau kaosan, kota atau kampung, atau gunung, atau di lapangan. Kita harus punya kan bahan sendiri-sendiri. Atau di kantor, betul. Atau di universitas, atau di asrama. Harus menyesuaikan. Sedikit banyak kita harus tahu ya, istilah-istilah apa yang di situ. Padahal otodidak, tapi kan kita bisa belajar. Tanya, nggak usah malu. Tanya dan lain sebagainya. Dan kalau melihat ini, Mbak, kalau melihat perkembangan dagelan saat ini, bukan Gunung Kidul, secara global, baik pelawak maupun komedi ataupun apapun, yang kemudian mereka banyak sekali kita temukan di dunia maya, baik YouTube atau yang lain-lain. Menurut Mbah Waluyo, gimana itu? Nah sekarang gini Mas, dagelan itu dengan adanya YouTube. Ini nggak rugi, tapi ini sesuatu yang menguntungkan, tapi bisa juga membuat si dagelan itu sendiri mengurangi atau harus memeras otak. Jangan sampai nanti sama dengan di YouTube. Betul. Ya kan? Betul, ya. Karena apa? Tapi kalau artinya bahwa tadi Mbah Waluyo menyampaikan bahwa dagelan itu butuh kecerdasan khusus dalam bidang dagelan. Memang saya juga sepakat karena banyak sekali akhirnya pelawak sendiri ataupun dagelan itu harus memeras otak untuk merefresh materi-materi kalau bisa menciptakan hal yang baru. Padahal di YouTube ini YouTube ini kan untungnya saya dikenal sama atau siapa dagelan siapa saja bisa dikenal sama orang luar negeri, orang luar kota, luar daerah dan lain sebagainya. Tapi walaupun ini kalau pembawaan Mbah Waluyo ini buat saya tetap sangat menarik. Bahkan beberapa kali saya melihat yang materi jola-joli itu senang saya. Bahkan jenengan bisa berkali-kali saya nonton di YouTube. Saya ketawa, saya nonton ketika jenengan pas di Limbuan itu saya juga ngakak. Gini Mas, dagelan itu kebanyakan atau sebagian itu kayak ini dagelan ya, kayak orang jualan. Maksudnya? Jadi kita ke Prambanan beli kentang atau beli kubis. Ini kan yang dijual ini kan kubis mana? Yang kita beli kubis dari Magelang. Ya kan? Walaupun ke Prambanan. Walaupun ke Prambanan. Akhirnya saya akan jual kubis. Kubis ini kubisnya siapa? Kubisnya orang. Menarik. Ini prinsip yang menarik. Teman-teman, Mbah Waluyo kaya wong dodolan. Wong dodol kentang bisa jadi dari mana-mana. Akhirnya kita juga bisa beli kemana-mana. Tapi tetap rasanya kentang, Pak. Iya kentang, tapi cuman kita genuine mungkin ini. Bagaimana kubis atau kol itu dibikin apa? Kadang-kadang bisa dipakai lalapan, bisa ditumis, bisa dicampur dengan bakmi, bisa campur dengan bakso, kupat tahu. Nah, tinggal bagaimana kubis ini. Sepertinya rahasia ini terbongkar. Ini triknya Mbah Waluyo sampai masih eksis sampai sekarang mungkin ya karena ini. Bagi saya nggak mau kirim Mas. Materi-materi dagelan itu ada yang kita kulak. Ibarat kubis tadi. Tapi bagaimana sampai sini? Mau dipakai kupat tahu, mau dipakai mie, mau di sayur sop, tapi kan tetap kubis. Menarik. Nah, itu sama seperti. Dan itu kalau saya tidak memungkiri untuk dagelan yang lain, kalau nggak begitu ya monggo nggak masalah. Tapi itu saya nggak memungkiri. Cuman kita kadang-kadang di sana ada dagelan lucu yang bahannya tempe, ya kan? Saya ambil tempenya itu karena lucu. Tapi sampai di sini tempe itu sarajang. Saya bikin oseng-oseng, kan gitu. Tapi kan saya nggak jual tempe, kan jual oseng-oseng. Ini semakin mempertegas kecerdasan dagelan tadi. Ya itu makanya memang perlu. Kalau partner
yang paling sering dan paling cocok untuk dijak uncal-uncalan jenengan? Sebenarnya partner siapa saja itu cocok, Mas. Tapi partneran dengan saya nggak jadi lucu dong. Kan bukan dagelan. Oh iya. Dengan itu. Jadi kalau dagelan itu sebenarnya kalau yang sudah punya jiwa dagelan dan sanggup kecerdasan, itu tahu apa yang kita bicarakan dan tahu apa yang harus dijawab. Kayaknya dagelan ya, itu betul. Ini membongkar bagi saya loh, bagi yang lain monggo. Pasti yang satu itu memblooni satu hal yang salah dalam hal kata-kata, yang satu pintar. Kalau semua pintar, tidak jadi lucu. Betul. Mama dibilang sego ngondi bawa lo sego goreng kan gitu, mesti bener ke situ. Yang bener sego goreng. Ada maksud saya. Ini kecerdasan yang berbeda memang. Kalau yang paling sering, partner yang sering jenengan ajak atau bahkan mungkin mengajak jenengan untuk saya bilang duet. Karena yang sudah disaksikan sama banyak orang yang melalui media itu YouTube itu kan Mbak Suhin, Niken, dulu pernah Siti dari Luganda. Tapi saya sama siapa saja nggak masalah. Tapi ya mungkin lain lah, rasanya lain. Karena memang harus pakai jajak-jajak kan. Jangan-jangan saya ngomong gini dia nggak tanggap kan gitu ya. Betul. Terus dia ngomong A, saya harus ngomong apa ya? B apa C? Karena belum apa ya? Belum pernah saman spell kan istilahnya ketemu. Iya. Membicarakan hal ngobrol, bukan bicara, tapi ngobrol hal demikian selalu menarik dan selalu menghabiskan banyak waktu. Iya. Jangan kapok. Iya. Nanti kita bahas yang lebih asik lagi, Mas. Siap. Saya siap. Teman-teman, bagi yang menginginkan konten dengan seniman yang lain di Gunung Kidul, silahkan komentar di bawah. Tentu Mbah Waluyo juga akan menyupport teman-teman seniman lain di Gunung Kidul. Mbah Waluyo, siap. Closing statement, Mbah. Pesan kesan untuk teman-teman seniman seprofesi, Mbah Waluyo. Siap. Untuk teman-teman yang seprofesi, tentu saja hal dagelan atau bisa dibilang kalau ya komedian daerah seperti saya, atau mungkin seni yang lain karena saya juga kadang-kadang masih ikut campur sari. Bisa dibilang MC Jawa, MC saya, MC campur sari. Kita ya memang harus bersyukur dan kita harus ingat bahwa kita ini orang Jawa yang adat ketimurannya tuh harus kita jaga. Jadi sopan santun, unggah-ungguh dalam hal performa kita atau penampilan kita harus kita jaga. Jangan sampai kita melewati batas yang asal diketawain, asal direspon, tapi sebenarnya ini sudah melewati norma-norma yang tidak diinginkan oleh tontonan kita. Juga menjadi tuntunan. Itu pakai tatanan. Seperti itu loh. Teman-teman di pojok ingin tahu lebih banyak lagi, yuk di pojok saja. Matur nuwun, Mbah. Siap. Pendek.